tidak bikin dia lesu atau kecewa, tapi dia berani menghadapi. Di dalam tantangan ini, saya mau tanya gereja Indonesia yang sudah 150 tahun HKBP, GPIB tidak bertumbuh, tidak berkembang. Bagaimana melihat gereja reform hanya 32 tahun lebih 2 bulan. Bulan September kita mulai tanggal 13 tahun 89 sampai sekarang 32 tahun lebih 2 bulan. Kita sudah punya cabang 84. Kita sudah kirim pendeta ke sini sana sampai ke luar negeri. Kita sudah kirim 1.500 pemuda KKR regional di seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua. Saya mau tanya, GBIB kerjakan apa? Gemim kerjakan apa? HKBP kerjakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khotbah dari seorang pendeta besar bernama Pendeta Stephen Tong atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Atong ya. Beliau ini adalah pendeta senior yang merupakan pendiri dari gereja Reform, teman-teman. Aliran Reform yang mungkin teman-teman itu sering ya mendengarkan pendeta-pendeta yang sering mengkritik gereja-gereja lain, denominasi lain. Nah, itu adalah murid-murid dari pendeta Stephen Tong. Bagi teman-teman yang tidak tahu, mungkin sedikit informasi ya. Pendeta Stephen Tong ini adalah seorang pendeta sesepuh dari usianya, wah luar biasa ya. Sudah lahir sebelum zaman kemerdekaan. Sampai sekarang masih aktif, dan ia adalah pendiri Gereja Reform Injili Indonesia, atau GRII. Di mana GRII ini contoh-contoh pendetanya, itu pendeta Muriwali, ya. Contoh-contoh Reform itu adalah pendeta Muriwali, Mendiang Mangapul Sagala, Deking Ngadas, Esra Soru, gitu. Yang memang biasanya, ciri-ciri dari pendeta gereja Reform, itu adalah pendeta yang sangat kritis terhadap denominasi kekristenan yang lain. Jadi kalau yang sering komplain, itu entah kenapa, banyakkan dari gereja Reform ya, terutama komplain terhadap sesama Kristen. Nah, itu paling keras mereka, teman-teman. Termasuk juga pendeta Stephen Tong. Itu sangat keras, mengkritik gereja-gereja lain, mengkritik pendeta-pendeta lain, seakan-akan dialah yang paling benar. Ada sebagian kritiknya kita lihat ya bagus gitu. Terutama kritik dia kepada gereja-gereja yang menekankan perpuluhan. Karena pendeta Stephen Tong ini paling benci dengan gereja karismatik yang pendetanya sibuk khotbah tentang perpuluhan. Bahkan dia pernah men-challenge para pendeta yang sesumbar punya kemampuan, punya anugerah untuk menyembuhkan orang, pernah di-challenge untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID, dan kalau gagal harus siap untuk dirajam mati. Itu tantangan dari pendeta Stephen Tong. Karena menurut pendeta Stephen Tong, mereka ini mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka itu seperti Tuhan-Tuhan kecil, seperti Yesus-Yesus kecil, yang punya kemampuan menyembuhkan orang, yang punya kemampuan untuk menghardik ombak dan sebagainya. Jadi dibilang pendeta Stephen Tong ini adalah penipu zaman now ya. Orang-orang yang rakus menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Bahkan dibilang banyak pendeta yang seperti setan ya, menjadi perampok, penipu. Mereka memanfaatkan status keagamannya untuk mengambil duit jemaat, untuk menikmati hidup enak. Itu paling keras tuh pendeta Stephen Tong membahas hal ini. Dan saya cukup tergelitik, tiba-tiba pendeta Stephen Tong ngomong sesuatu yang menurut saya nggak cocok. Kalau dia kritik karismatik, dia kritik pendeta-pendeta penipu di luar sana, itu bagus. Itu bagus ya, tapi saya terkejut saat dia menyindir denominasi gereja lain yang dia anggap tidak melakukan apapun,
yang dia anggap perkembangannya itu kecil. Dan ini viral ya, video ini viral, terutama di TikTok teman-teman. Ya, viral sekali, dan banyak sekali teman-teman kita Kristen yang ngamuk-ngamuk, yang istilahnya benar-benar marah dengan pendeta Stephen Tong. Itulah kenapa saya pikir perlu kita bahas. Jadi pendeta Stephen Tong merasa bahwa gereja yang lain seperti GPIB, Gemim ya, Gemim itu tempatnya Pak Luken yang ada di Manado, HKBP, itu ngapain aja selama ini? Sudah seratusan tahun, tapi perkembangannya itu stagnan. Tidak berkembang. Beda seperti gereja reform dia, yang dia anggap sudah memberikan kontribusi yang sangat banyak, sudah sangat berkembang menurut pendeta Stephen Tong ya. Jadi istilahnya dia show off nih. Mau bilang gereja dia lebih baik daripada gereja orang lain. Ini kan parah ini. Mereka ini memang suka nih kalau jualan-jualan tuh kan bandingin agamanya dengan bandingin orang punya agama. Ya bilang agama dia lebih bagus daripada agama orang, dia jelek-jelekkan agama orang lain. Dan kalau di internal mereka, mereka saling menjelekkan. Gereja mereka lebih bagus daripada gereja orang lain. Nah, ini kacau. Ya ini kacau sekali. Oke, mungkin kita putarkan dulu. Memutuskan tidak pakai payung, bias basah kuyup, membuktikan orang Kristen imannya lebih daripada lingkungan yang rusak. Saudara-saudara, kenapa takut air? Kalau takut air, kenapa berenang? Hujan cuma sedikit di atas. Engkau berenang atas air, bawa air. Sekarang cuma sedikit, kena kepala sudah takut. Engkau Kristen apa? Saudara-saudara, semua kalimat yang keluar dari mimbar ini memberikan sesuatu tantangan kepadamu. Engkau perang mengalahkan setan, atau setan perang mengalahkan gereja. Jangan pura-pura. Banyak pendeta yang sangat pura-pura. Bergelar tinggi, hatinya kosong. Berpengetahuan banyak, tidak ada api dari Roh Kudus. Dan sekarang gereja ada api liar. Ada pendeta-pendeta telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah. Karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia yang palsu. Yang kami kabarkan firman, yang kami junjung tinggi salib, yang kami utamakan Kristus, yang kami hidupkan adalah hidup yang suci, yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saya kembali menyimpulkan semua yang saya katakan di sini. Gereja memerlukan api suci dari Tuhan. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh.
ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Tidak bikin dia lesu atau kecewa, tapi dia berani menghadapi. Di dalam tantangan ini, saya mau tanya gereja Indonesia yang sudah 150 tahun HKBP, GPIB tidak bertumbuh, tidak berkembang. Bagaimana melihat gereja reform hanya 32 tahun lebih 2 bulan. Bulan September kita mulai tanggal 13 tahun 89 sampai sekarang 32 tahun lebih 2 bulan. Kita sudah punya cabang 84. Kita sudah kirim pendeta ke sini sana sampai ke luar negeri. Kita sudah kirim 1.500 pemuda KKR regional di seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua. Saya mau tanya, GBIB kerjakan apa? Gemim kerjakan apa? HKBP kerjakan apa? Tidak mau kalah sama orang lain. Kalau orang bisa menderita, saya mau menderita. Orang bisa kerja berat, saya lebih berat. Baru ada kemajuan. Saya Stephen Tong sudah tua. Kalau hari ini saya dipanggil pulang ke surga, saya akan bilang sama Tuhan, apa yang kau perintahkan, sudah aku lakukan. Terimalah aku mengasuh istirahat di pangkuanmu untuk selama-lamanya. Beserta dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul, dengan bapak gereja, dengan reformator, dengan missionary-missionary yang sudah setia sampai mati. Terimalah saya. Tapi Anda bagaimana ketemu Tuhan saya tidak tahu. Anda bagaimana bertanggung jawab saya juga tidak tahu. Anda bagaimana memakai waktumu, sehatmu, kekuatan badanmu, uangmu untuk memuliakan Tuhan. Saya juga tidak tahu. Saya cuma tahu my life is always over. My time is no more. But I praise God. I've done His will. Saya sudah kerjakan apa yang dia mau serahkan saya.
dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, sungkitnya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Masukkan segalanya, dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari sikap ikatan, dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia, kamu bagi dia, ayo melepaskan dia dan segala ikatan kutukan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, Roh Kudus, dalam nama Yesus, Shalom, Shalom, Roh Kudus, Roh Kudus, keluar dalam nama Yesus. Manusia lama dibuang, dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi kuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus, yang baru dalam nama Yesus. Bebas. Ngeri ya teman-teman ya. Saya nggak tahu lagi mau berkata apa-apa ya. Kalau bicara dia bilang bahasa roh, kejang-kejang dan sebagainya itu palsu, itu masih bisa kita terima. Dikatakan jangan mengikuti Roh Kudus yang membuat kalian tuh goyang-goyang gitu. Goyang-goyang artinya berbahasa roh, siki raba-raba, raba kiri, raba kanan dan sebagainya. Nah, itu masih mending, kita bisa terima. Karena orang yang benar-benar dituntun oleh Tuhan tidak mungkin seperti itu. Betul tidak? Masa dituntun Tuhan tiba-tiba kejang-kejang kayak orang kena ayam gitu. Kena penyakit ayan. Kan nggak mungkin gitu. Dipenuhi roh Tuhan artinya orang tersebut jadi bijaksana. Tiba-tiba penuh hikmah. Itu baru kepenuhan Roh Kudus menurut saya ya. Kita kalau dituntun oleh Tuhan, kalau di Islam kita dibilang dirahmati. Hidup kita tuh dirahmati. Artinya apa?
kita lakuin apapun itu berhasil. Hari ini kita ketemu klien, ketemu orang-orang penting, kita deal-dealan, ya, sedang bahas proyek, itu lancar. Entah kenapa tiba-tiba di jalan itu yang harusnya ya, kita disudutkan atas beberapa pilihan, belok kiri atau belok kanan, dan salah-salah pilihan tersebut berujung jurang, kita selamat. Yang lain masuk jurang, kita selamat. Itu artinya kita dituntun oleh Allah. Kalau itu oke lah. Betul tidak, teman-teman? Kadang-kadang teman-teman bisa ya, melihat ada orang tertentu tuh, seperti itu Allah tuh sayang kali sama dia. Setiap ada masalah diluputkan. Saya punya teman seperti itu. Jadi dia beli tanah, kesannya itu kayak asal-asalan. Jadi teman saya ini, entah ya, Allah tuh benar-benar sayang dia gitu. Dia beli tanah sini, beli rumah nanti. Terus dia jual, pindah lagi, pindah lagi. Tapi teman-teman, yang gilanya, setiap yang dia beli naik. Yang dia beli naik. Bahkan kadang-kadang, begitu dia lepas, tanahnya turun harga. Tiba-tiba, misalnya dia beli ruko. Tiba-tiba di depan rukonya itu, yang sebelumnya 2 arah jalannya, tanpa pembatas, ya sebelumnya 2 arah tanpa pembatas, tiba-tiba jadi ada pembatas jalan. Dibikin pembatas jalan gitu kan. Jadi mau nggak mau orang kalau mau ke toko dia, jadi U-turn jauh. Harus U-turn jauh, dan biasa rukonya itu jadi sepi kalau kayak gitu. Agak susah, karena orang kan mau mengaksesnya cuman bisa dari satu sisi. Cuman bisa satu sisi jalan. Kalau sebelumnya 2 sisi jalan. Kalau sekarang jadi satu sisi, satu lagi harus U-turn jauh. Dan tiba-tiba entah kenapa dia udah duluan jual. Rukonya udah duluan dia jual sebelum turun harga. Jadi di mana dia beli naik. Dan dia kerjaannya hanya itu. Beli tanah, beli rumah, beli ruko, jualin. Nggak ada kerjaan lain. Tapi hidupnya tuh kayak enak banget. Jadi orang bilang tuh Allah jagain dia. Allah jagain dia. Beli tanah sama teman-teman. Tiba-tiba karena dia mau beli tempat lain, dia jual tanah tersebut. Udah naik. Udah naik. Tapi kan teman-teman yang lain berpikir kalau bisa naik lebih tinggi lagi baru dilepas. Dia duluan lepas karena dia ngincar tanah yang lain. Begitu dia lepasin tanah tersebut, bayangkan teman-teman, ya. Begitu dia lepasin tanah tersebut, tiba-tiba daerah tersebut ada problem. Jadi di kelurahan tersebut ada problem, sehingga harga tanahnya jatuh. Tapi dia yang selamat. Teman-temannya yang lain nggak selamat gitu. Hanya dia yang selamat. Luar biasa kan? Saya kadang-kadang bilang ini orang beruntung atau apa gitu. Nah, itu baru namanya kepenuhan Roh Kudus. Orang seperti itu baru pantas. Tapi kalau cuman goyang-goyang, kejang-kejang, ya, berbahasa aneh, itu apanya yang Roh Kudus gitu? Itu menyiksa dia. Itu sama dengan seperti orang kayak ngobat. Makan obat di di pub gitu kan, atau di diskotik gitu kan, akan kejang-kejang dia, wah joget terus tanpa henti. Begitu selesai joget, capek dia. Capek sekali. Mungkin seperti itu jadinya yang dirasakan oleh orang-orang yang kepenuhan roh palsu ini ya. Nah, kalau pendeta Stephen Tong bahas ginian enak gitu. Tapi kalau dia bahas tentang gereja yang lain, ini kurang baik. Bahas GPIB, GEMIM, HKBP. Apalagi ya kita juga punya teman-teman di gereja-gereja yang dia sebutkan. Jadi saya bilang ini agak parah ya. Kalau dia komplain karismatik yang pendetanya banyak menekankan perpuluhan. Seperti yang baru viral kemarin ya, Gilbert Lumondok. Nah, itu bagus gitu. Gilbert tuh diserang bagus gitu. Karena memang dia tuh saking bandelnya, saking usilnya, sampai membandingkan perpuluhan dengan zakatnya umat muslim. Nah, itu oke. Dihajar aja juga nggak apa-apa. Malah saya dukung kalau pendeta Stephen Tong hajar pendeta-pendeta seperti itu gitu. Gila dengan perpuluhan, gila memperkaya dirinya sendiri gitu kan. Menganggap bahwa mereka tuh anak Allah, sehingga mereka pantas menikmati uang tersebut. Kan begitu. Mereka selalu menganggap bahwa mereka anak raja. Kita ini anak raja gitu. Tentu saja hidup kita harus enak. Tentu saja hidup kita harus makmur. Sama kayak Luga kan. Selalu bilangnya apa? Kalau kamu ayam sayur, hidup kamu ayam sayur. Tapi karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan, tentu saja hidupnya harus berkelebihan. Itu memang teori yang ada di beberapa gereja yang menekankan itu bahwa ya mereka haruslah menikmati gitu.
menikmati hidup yang Tuhan berikan gitu. Memang banyak ajaran-ajaran sekarang itu yang kalau kita lihat sebenarnya berasal dari setan yang sedang menyamar menjadi malaikat terang. Artinya memang kemunafikan itu bisa ada di mana-mana. Kemunafikan itu pasti ada di mana-mana, teman-teman. Nah, jadi, aduh, Stephen Tong, mending Anda fokus kritik yang seperti itu daripada Anda sebut nama gereja. Ini kan nggak baik. Dan di sini saya tampilkan ya, apa benar Gemim, HKBP itu tidak berkembang? Ini data 2023 ya, karena yang terbaru belum ada lagi. Yang terakhir 2023, dan kita lihat ini berdasarkan ya aliran yang ada di kekristenan. Jadi memang kalau dibilang Protestan itu terpecah terlalu banyak. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik satu gitu. Jadi semua antar gereja itu punya ajaran yang beda dan bahkan bisa dibilang ini agama yang beda kadang-kadang. Ya, Gemim, HKBP itu kan ajarannya beda. Ajarannya beda kadang-kadang. Nah, di sini kita bisa lihat Gemim, ya, Gereja Minahasa di Manado itu tercatat memiliki 830.000 jiwa. Ini 7 gereja atau 7 sinode dengan jumlah jemaat terbesar di Indonesia ya. Ini 830.000. Pentakosta 900.000. Oke. GPDI ya. Terus GIDI, Gereja Injili di Indonesia yang ada di Papua. Nah, ini dia pusatnya Papua. Kebanyakan orang Papua itu gerejanya ini. 976.000 jiwa. Terus kalau kita lanjut, Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur. Ya, ini Gemit ini gereja yang ada di Kupang. Gerejanya siapa? Esra Soru dan sebagainya. Ya, di sini 1,2 juta jiwa. Nah, ini dulu kemarin yang tahun lalu tuh komplain habis-habisan dengan Philip Mantova. Gara-gara dianggap Philip Mantova membaptis ulang jemaat Gemit. Ya, ini pusatnya memang di sana. Bisa dibilang mayoritas orang-orang yang ada di NTT itu gerejanya adalah Gemit. Total jemaat 1,2 juta sampai 2022 silam. Terus HKBP. Ya, kalau pusatnya udah tahu sendiri lah, Sumatera Utara ya. HKBP pusatnya di Tarutung. Sinode yang berpusat di Batak ya, dan menyebar di sejumlah wilayah lain. Ini tercatat 2,1 juta. Ini 1,2, ini kebalikannya, 2,1 HKBP. Oke. Baru GBI, Gereja Bethel Indonesia. Ini ya. GBI ini salah satu gereja yang paling sering dikritik oleh Stephen Tong. Paling sering. Karena GBI ini kan karismatik. Percaya dengan bahasa roh, percaya dengan mukjizat kesembuhan, pendetanya kalau buat KKR bisa menyembuhkan orang. Nah, ini yang paling diserang nih. GBI itu 3 juta. Bahkan di Protestan, GBI dianggap sebagai yang tertinggi. 3 juta. Karena yang pertama, di sini peringkatnya itu adalah Katolik. Kalau Katolik, ya memang dia datanya tuh valid. 10,4 juta, karena memang semua tersentral. Ya, semua jemaatnya tuh tersentral, dan mereka datain sebanyak 10,4. Jadi peringkat 1, denominasi yang ada di gereja Protestan itu GBI. Gereja yang paling sering dikomplain oleh pendeta Stephen Tong. Dan kalian bisa lihat berikutnya HKBP, Gemit ya. Yang tadi itu. Terus di mana Reform? Saya dari tadi nyari data berapa jemaat Reform. Tidak ada data yang resmi, hanya perkiraan. Itu semua memperkirakan ada di angka 20.000. Jadi saya bingung itu, apa yang dibanggakan oleh pendeta Stephen Tong sehingga dia sosok komplain gereja lain. Membanggakan cabangnya 80-an. Sudah kirim 1000-an orang. Sudah bikin KKR. So what gitu. Nggak ada hebatnya. GBI itu usianya jauh lebih muda daripada Reform. Di Indonesia ya, kita bicara sinodenya. Sudah lebih duluan kalian gitu. Tapi nggak berkembang. Reform tuh nggak berkembang, teman-teman. Karena terlalu terlalu keras dan ngotot nggak jelas. Bahkan mohon maaf, kita melihat banyak pendeta-pendetanya tuh angkuh, sombong.
kerjanya mengatakan orang lain sesat. Contohnya ya pendeta Muriwali, merasa dirinya paling pintar. Ini saya agak bingung ya, pendeta Stephen Tong khotbah, banyak pendeta gelarnya tinggi tapi hatinya kosong. Ada yang pengetahuannya banyak, tapi nggak punya api dari Roh Kudus. Bukankah itu lebih cocok untuk pendeta-pendeta yang ada di Reform? Mohon maaf saya katakan. Karena banyak yang seperti itu, mengedepankan harus tamatan STT yang tinggi gelarnya. Harus sekolah ini, sekolah itu. Begitu udah tamat, merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya paling tahu gitu. Ini kan konyol. Ya, konyol sekali gitu. Harusnya pendeta Stephen Tong, ya ini coba kritik lah ke internalnya. Karena, mohon maaf, kita lihat banyak orang-orang dari Reform ini yang, aduh, selalu merasa paling suci lah. Selalu gitu. Ini kita sedih ya. Sedih gitu. Dan ini pendeta besar loh. Kalau udah pendeta Stephen Tong yang menyindir gereja lain, saya nggak tahu lagi gitu. Nanti dibalas sindir entah apa yang terjadi kan. Karena kalau bilang HKBP, ya mereka tuh kan gereja yang bisa dibilang kesukuan. Prioritas mereka mencari jemaatnya ya yang orang Batak gitu. Mereka bukan cari orang Cina, cari yang lain gitu kan. Jadi tentu saja perkembangannya tuh ya seiring dengan jumlah penduduk suku Bataknya ini. Makin banyak suku Bataknya merantau, ya bukalah mereka di sana gitu. Jadi mereka mengikuti kesukuannya. Begitu juga dengan Gemit gitu. Gemit itu kan lebih banyak di daerah NTT, karena memang fokus mereka seperti itu. Fokusnya kesukuan. Banyak gereja-gereja denominasi itu kan kesukuan, sangat kesukuan sekali gitu. Tentu saja beda dengan Reform yang kita bilang nasional. Begitu juga dengan GBI. Dia targetnya nasional seluruhnya, semuanya gitu. Dan mereka tuh berkembang masalahnya. Yang nggak berkembang malah Reform. Kalau gedung mewah, yes, Stephen Tong berhasil mengimbangi karismatik, memiliki gedung-gedung yang mewah. Selebihnya nggak ada gitu. Saya juga bingung ya. Saya juga bingung. Dulu saya termasuk orang yang mengagumi pendeta Stephen Tong saat saya masih di sebelah ya. Walaupun saya karismatik, tapi saya suka mendengar khotbah-khotbah Pak Atong ini yang berapi-api, yang mengkritik internal kekristenan. Karena saya anggap bagus gitu, ada kritikan. Jangan kita itu telan mentah-mentah kata pendeta kita. Kita harus dengar juga pembandingnya dari orang-orang luar gitu. Sehingga saya belajar. Jangan terlalu mengagungkan pendeta kalian gitu. Karena banyak ya kelemahan-kelemahan teman-teman Kristen kita itu, terutama di karismatik, mereka tuh terlalu mengagungkan pendetanya. Mereka lihat pendeta bisa menyembuhkan orang. Mereka udah anggap pendeta itu kayak dewa gitu. Bahkan saya pernah lihat ada ibu-ibu itu sampai, waduh, nangis-nangis ya. Karena lagi ada masalah mungkin ya. Dia sampai nangis-nangis pegang jubah dari Pak Niko gitu kan. Sampai, wow, udah macam dianggap dewa lah. Saya lihat itu terlalu lebay gitu. Itulah kadang-kadang kita butuh dengar kayak pendeta Stephen Tong yang mengkritik internal sendiri, internal Kristen maksudnya ya, bukan internal denom dia. Nah, itu kita kadang-kadang perlu dengar supaya kita jangan tergenjutsu kayak saya bilang. Jangan terhipnotis oleh pendeta kita. Jadi ada bagusnya. Cuman ya kita lihatlah. Jadi ini lagi viral, itulah saya tanggapi dan saya berikan data bahwa malah Reform yang nggak masuk. Jumlah Reform masih sangat kecil. Saya cek di 10 sinode terbesar, Reform juga nggak masuk masalahnya. Jadi Reform ini ada di peringkat berapa gitu. Kalau cuma 20.000, mohon maaf, kecil sekali Pak. Betul tidak? 20.000 itu sangat kecil Pak. Ini view kita aja juga nanti bentar lagi 20.000 nih yang nonton. Jadi ya saya nggak tahu lah pendeta Stephen Tong nih melihat dia tuh berhasil dari segi mana gitu. Kalau secara individual sebagai pendeta mungkin pendeta Stephen Tong hebat. Cuman mohon maaf, saya melihat bahwa ada kegagalan dalam mendelegasikan ya. Ini pengamatan saya. Ada kegagalan dalam mendelegasikan tugas dan mendidik pendeta-pendeta yang lain. Kita bisa lihat di Reform itu yang terkenal cuman pendeta Stephen Tong sendiri gitu. Yang menonjol dia sendiri, yang lain enggak gitu. Bahkan orang ini ya, banyak yang mengatakan seandainya nanti pendeta Stephen Tong sudah tidak ada, bagaimana nasib gereja Reform ini? Bagaimana? Bahkan ada yang bilang mungkin akan berantem mereka sama mereka.
Karena selama ini kan mereka tuh egonya tinggi. Pendeta-pendeta tuh kan ya kayak si siapa tuh Joni ya, ada pendeta Joni juga. Itu kan egonya tinggi. Tetapi kan selama ini mereka walaupun egonya tinggi, mereka sadar pendeta Stephen Tong jauh lebih besar. Pendeta Stephen Tong dianggap sosok yang bisa mengayomi. Tapi nanti begitu nggak ada Pak Atong lagi, wah salah-salah sikut-sikutan tuh. Sikut-sikutan. Ini yang kita lihat nantinya. Jadi itu sih yang mau saya bilang, pendeta Stephen Tong mending Anda coba cek lagi lah gereja reform Anda. Apakah sudah berkembang, apakah memang sudah benar yang mereka lakukan gitu. Anda kritik gereja lain, nanti Anda disikut loh. Itu aja sih peringatan dari saya. Dan sekali lagi ini opini pribadi saya ya, opini pribadi saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan sedikit pengumuman teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu nih ya cara ngomongnya. Dimana, saya melihat banyak sekali teman-teman yang komplain, menanyakan kenapa nomor rekening ini saya tulis di bawah. Bahkan ada yang bilang ini serakah gitu kan, mengemis gitu. Ya, saya nggak tahu kalian mau bilang ini ngemis atau apa. Sekali lagi, ya saya taruh ini, yang mau membantu silakan, yang tidak juga nggak apa-apa. Ya. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi nih, untuk kesekian kalinya, mungkin banyak yang baru nonton ya, baru tahu channel ini. Tahun lalu, ya, saya dilaporkan secara massal oleh beberapa Polikardus yang memang benci sekali kepada saya, yaitu waktu di channel yang lama, ya di channel HMC, di mana mereka melaporkan di beberapa Polda seperti Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Yogyakarta ya, dilaporkan oleh beberapa Polikardus yang dendam dan marah kepada channel saya, kepada saya, yang dianggap sering sekali membongkar modus-modus penipuan dan hujatan yang mereka lakukan, dan itu membuat beberapa Polikardus viral sampai harus berurusan dengan kepolisian. Contohnya Kosman bin Sunet, Yusuf Manobulu, terus ada Rudi Simamora alias anak Batak ya, yang dianggap itu biang keroknya saya. Dianggap biang keroknya itu saya membongkar mereka, bahkan ada juga yang melakukan penipuan-penipuan ya, mau bangun panti asuhan, rupanya rumah pribadi. Setelah kita bongkar, banyak teman-teman Kristen kita yang akhirnya sadar bahwa selama ini mereka ditipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristen ini. Nah, sehingga Polikardus ini ngamuk sama saya. Dan alhamdulillah hanya satu Polda yang mengurus kasus tersebut, yaitu Sumatera Utara ya. Sebenarnya lebih bagus kalau beberapa menerima, biar semua ditarik ke Bareskrim ya. Jadi saya juga nggak repot-repot urusannya di Bareskrim Polri. Tapi ini karena cuma satu Polda yang memprosesnya, sedangkan Polda-Polda yang lain menolaknya, ya sehingga saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan kalau setiap ada panggilan ya. Saya dianggap sebagai ancaman bagi mereka kan. Ya itulah yang membuat ya mau nggak mau. Terus ada yang bilang, Bang, itu kan kasus Anda yang hadapi sendiri. Yes. Memangnya kalau saya bilang teman-teman, apakah teman-teman akan ikut saya ke Medan gitu kan? Ya, mungkin mereka akan ikut, tapi ya dibayarin tiketnya gitu. Nggak mungkin pergi sendiri, mereka mau. Jadi, saya agak konyol gitu. Ya, kalau teman-teman bilang, wah abang harusnya hadapin sendiri dan sebagainya gitu. Ya kita juga udah hadapin sendiri gitu. Lu pikir ini lagi hadapin seperti apa? Suka nggak suka ya kita harus hadapin. Betul tidak? Mereka udah menggunakan segala cara soalnya. Dari mulai pengancaman, bahkan mendatangi ya. Karena memang sengaja ingin melenyapkan gitu. Padahal yang ngomong HTD. Yang ngomong pendeta HTD, tapi mereka fitnah bahwa sayalah yang membuat pendeta HTD. Saya menciptakan pendeta HTD. Luar biasa ya. Jadi laporan pertama ditolak, terus mereka bikin lagi laporan. Mereka bilang kalau pendeta yang ngomong itu adalah ciptaan saya. Saya nggak tahu lobby apa yang mereka lakukan sehingga kepolisian menerimanya. Dan bahkan pendeta HTD sampai detik ini, sudah setahun lebih kasus hukumnya, ini belum dipanggil-panggil. Dan hanya saya yang dipanggil bolak-balik. Ya, sudah setahun lebih, dan ini benar-benar menghabiskan napas dan tenaga.
Untuk itu ya saya menulis di bawah ini, ya belum lagi channel HMC juga masih disita oleh pihak kepolisian. Jadi kalau teman-teman nanya, Bang, kapan kasusnya selesai? Ya, kalau saya sudah live lagi, aktif lagi di channel HMC, itu tandanya sudah selesai. Sudah ada status hukum yang jelas. Tapi kalau enggak, ya artinya channel itu masih disita polisi. Kalau masih disita polisi, artinya kan masih jadi barang bukti. Ya, walaupun udah setahun lebih gitu. Jadi mereka memang sengaja, kalau saya lihat ya, ingin menghabiskan napas saya, menghabiskan tenaga saya. Karena memang capek, bolak-balik, belum lagi kita ke sana juga nggak mungkin nggak pakai pengacara kan gitu. Harus ada didampingi pengacara biar nggak salah-salah gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, ya silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang hanya bisa membantu lewat doa, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih atas supportnya selama ini. Semoga Allah membalas kalian dengan jananya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.